Shalom, saudaraku dimanapun saudara berada. Saya menyampaikan firman Tuhan ini tentang baptisan selam. Karena baptisan selam adalah dasar di mana kita menyatakan iman pertobatan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan baptisan selam, bahasa aslinya ialah baptizo. Dalam bahasa Yunaninya, bahasa aslinya. Barulah sekarang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan bahasa ke berbagai negara. Tapi bahasa aslinya baptizo, yang berarti diselamkan, ditenggelamkan. Dan firman Tuhan ini tertulis di dalam Matius pasal 3 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17, 16, 17. Yesus sendiri menggenapi firman Tuhan yang dia sampaikan melalui nabi hamba-hambanya. Dia menjadikan dirinya sebagai manusia, dia turun ke bumi melalui kelahiran, melalui Maryam. Dan pada umur ke-30, maka dia dibaptis selam. Apa itu baptis selam? Yang pertama ialah tanda pertobatan yang benar-benar sesuai Alkitab. Yang kedua, baptisan selam adalah memberikan diri untuk disucikan, dikuburkan dosa-dosa, kutuk dosa, pelanggaran, kejahatan yang kita perbuat. Maka dikuburkan di dalam baptisan selam, ditenggelamkan di dalam air, sama seperti Tuhan Yesus. Dia datang kepada Yohanes dan dia berkata, "Baptislah aku." Tertulis dalam Matius pasal 3 ayat 13 sampai selesai ayat yang seterusnya. Dan Yohanes, Nabi Yohanes, menuruti. Dia membaptiskan Tuhan Yesus dengan baptisan selam. Dia mentenggelamkan di dalam air di sungai Yordan. Dan firman Tuhan berkata dalam Matius pasal 3 ayat yang 13, 14, 15, 16. Maka ketika Tuhan Yesus memberikan teladan, dia sendiri Tuhan, tapi dia memberikan teladan, memberi diri dibaptis sebagai manusia, supaya kita teladani setiap kita yang percaya kepadanya. Dan setelah dia dibaptis oleh Yohanes, maka dikatakan firman Tuhan, dia keluar dari dalam air. Dan dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan ada suara yang terdengar dari sorga berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Jadi, pertobatan yang sesungguhnya adalah dinyatakan di dalam kepercayaan dalam iman, dalam memberi diri dibaptis selam, sama seperti Tuhan Yesus. Kalau kita berkata, kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita patuhi firman Tuhan Yesus, maka buktinya kita meneladani sebagai cara baptisan Tuhan Yesus seperti yang sudah diberi teladan. Maka kita menerima kehidupan baru, menerima Roh Kudus, menerima pengampunan dosa. Itu yang pertama. Kita meneladani seperti Tuhan Yesus sendiri telah memberikan teladan, kita harus dibaptis selam. Yang kedua, dalam Yohanes pasal 3 ayatnya yang kelima, firman Tuhan berkata, "Jika orang tidak dibaptis selam sama seperti Tuhan Yesus, maka tidak bisa masuk dalam kerajaan surga." Memang banyak orang yang berargumen berkata, "Ya, yang penting kita beriman kepada Tuhan, yang penting kita percaya kepada Tuhan." Ya, kita juga tidak bisa memaksa, tapi tidak bisa dipungkiri kebenaran firman Tuhan tetap tidak bisa dilanggar,
tetap kebenaran. Firman Tuhan berkata, jika tidak dibaptis dalam air seperti Tuhan Yesus tadi dan tidak dibaptis dalam roh, tidak dipenuhi, tidak dibimbing dalam roh kudusnya Tuhan Yesus. Dalam Yohanes pasal 3 ayat yang kelima tadi, maka firman Tuhan berkata, jika orang tidak mematuhi, tidak mau memberi diri dibaptis selam, dan dibaptis dengan roh kudus, dibimbing, maka tidak bisa masuk surga. Itu firman Tuhan yang berkata, bukan manusia. Jadi bukti kita mau bertobat, hidup baru, mari kita mematuhi firman Tuhan. Kalau yang sudah dulu-dulu mungkin ya katakanlah kita imani, kita percayai dulu, tetapi rupanya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oke, tidak masalah. Inilah waktunya pertobatan yang benar, yang baru, yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan, supaya Tuhan berkenan kepada kita. Amin. Yang kedua, poin yang kedua, kita dibaptis selam supaya kita menjadi warga kerajaan surga dan bisa masuk surga. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-38. Petrus berkhotbah, dia berkata, waktu dia berkhotbah kepada banyak orang, bertobatlah dan hendaklah memberi dirimu dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sehingga kamu menerima pengampunan dosa dan menerima karunia Roh Kudus. Lagi-lagi, di dalam khotbah Petrus hamba Tuhan, dia menyampaikan firman Tuhan bahwa setiap orang yang mau bertobat, dia harus mengaku dosa dan memberi diri dibaptis selam sama seperti Tuhan Yesus tadi. Maka dosamu akan diampuni, akan dikuduskan, akan disucikan. Jadi jelas kita harus mematuhi seperti yang difirmankan Tuhan, seperti teladan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita melakukannya, berarti kita yakin kita diampuni, kita pasti masuk surga, tinggal kita mengerjakan kebenaran, dan kita dikuduskan, dan kita mematuhi seperti yang difirmankan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sendiri memberi teladan. Dan satu ayat lagi, yang dibaptis selam itu adalah orang dewasa, bukan anak-anak. Anak-anak cukup diserahkan kepada Tuhan, didoakan, diserahkan. Seiring dia besar, barulah namanya baptisan selam, karena dia sudah mengerti. Kalau anak-anak belum mengerti tentang pertobatan, ya banyak orang berkata orang tuanya yang menanggung dosanya, orang tuanya yang mewakili. Tidak, firman Tuhan tidak seperti itu. Firman Tuhan berkata, Lukas pasal 2 ayat yang ke-21 dan ayat seterusnya, anak-anak harus diserahkan dan didoakan, sama seperti teladan Tuhan Yesus juga. Waktu Tuhan Yesus lahir sebagai manusia, 8 hari, mereka bukan dibaptis, dia tidak dibaptis, tapi dibawa ke Yerusalem untuk diserahkan dan untuk didoakan. Tapi setelah dia besar, sudah mengerti, sudah percaya, sudah bisa membedakan, barulah dia meneladani seperti yang difirmankan tadi di dalam Matius pasal 3 ayat 13 sampai ayat 17. Dia memberi diri dibaptis selam, karena di situ pengampunan dan penyucian dosa. Karena firman Tuhan berkata dalam Markus pasal 16 ayat 16, siapa yang percaya dibaptis akan diselamatkan. Siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kalau ayat ini berbicara ditujukan kepada anak-anak, ayat ini anak-anak tidak mengerti. Yang bisa membedakan itu, yang bisa percaya itu, dan yang tidak bisa percaya itu bisa membedakan hanya orang dewasa. Jadi jika firman Tuhan berkata, siapa yang percaya dibaptis akan diselamatkan, siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jika kita berkata kepada anak-anak, dia tidak mengerti. Berarti dari kalimat ini saja
kita bisa mengerti dan tahu bahwa ini ditujukan kepada orang dewasa yang sudah percaya. Jadi itulah yang dibaptis Islam, bukan anak-anak. Anak-anak cukup diserahkan. Supaya jelas, ayat-ayatnya sudah saya bacakan. Dan jika saudara menyiapkan diri, dan Tuhan akan berkenan kepada saudara, Tuhan akan memulihkan dan memberkati saudara, dan Tuhan akan memakai saudara. Tinggal bagian saudara mengerjakan keselamatan, dibimbing, hidup dalam ketaatan, belajar apa firman Tuhan, apa itu ketaatan kepada Tuhan. Kita harus mengusahakan diri kita mematuhi, melakukan firman Tuhan setelah kita bertobat, karena itu juga perlu dikerjakan. Karena sama seperti ini. Orang sudah memberikan berkat kepada kita. Diberi contohnya Alkitab. Itu berkat sudah diberikan kepada kita. Tapi kita tidak pernah membuka Alkitab itu, tidak pernah mempelajari. Tentu walaupun kita memiliki Alkitab, punya Alkitab, tapi karena kita tidak mempelajari, tidak membaca, maka kita tidak akan mengerti apa yang ada di dalam Alkitab tersebut. Begitu juga keselamatan. Tuhan memberikan pengampunan, menyucikan, karena kita memberi diri dibaptis Islam. Ya, kita dikuduskan, disucikan, diberi hidup yang baru. Tapi ada bagian kita kerjakan. Kita kerjakan keselamatan kita. Apa itu? Berdoa, dibimbing dalam firman Tuhan, terus digembalakan, datang beribadah di gereja, di mana kita dibaptis. Alangkah baiknya kita terus untuk dibimbing dan untuk digembalakan. Maka semakin bertumbuh rohani kita, semakin dewasa, semakin diberkati, dan semakin dipulihkan, dan semakin kita menjauhi dosa, dan semakin jijik kita terhadap dosa. Dan kita semakin dibentengi, semakin dilindungi, semakin dipagari dengan kuasa Tuhan. Maka hidup kita baik dan sejahtera, dan semakin diberkati, dan semakin terang pengertian kita tentang kebenaran Tuhan. Dan kita semakin berkenan dan punya kepastian untuk bertemu kepada Tuhan pada kelaknya. Ingat, semua yang ada dalam dunia ini akan tertinggal. Jadi jangan menaruh harapan kita, jangan mengandalkan duniawi dan jasmani. Itu memang perlu. Tapi yang kita andalkan, yang kita kerjakan, yang kekal, apa itu? Keselamatan, kebaikan, kekudusan. Hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Semoga ini bermanfaat dan memberkati saudara dimanapun Anda berada. Dan praktekkanlah firman Tuhan ini. Beri diri saudara dibaptis Islam, maka saudara menerima pengampunan dosa dan keselamatan dan penyucian dan damai sejahtera dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati saudara.